Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subahul khair ya auladi wa ya talamidi. Fi hadzal yaum nahnu masruruna jiddan fi hadzal liqa as-sa'idah. Pada hari ini saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian secara virtual di kelas pembelajaran bahasa Arab kelas 11 IPS. Berapa ini anak-anak? IPS 1. Oke. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur. Naskurullah ta'ala alladzi hadana ni'matan sihhatan. Kepada Allah kita bersyukur atas diberikannya kesehatan yang sangat luar biasa, bisa sampai hari ini mengikuti kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mohon kepada Allah, kita berdoa semoga selalu dijaga, dijauhkan dari penyebaran penularan COVID-19. Dan semoga teman, saudara, kawan, keluarga yang saat ini sedang tertimpa, sedang menjalani isolasi, terpapar COVID-19, segera mendapatkan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, entah sampai kapan COVID ini akan berhenti. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menjaga diri, untuk menghindari penularan COVID-19 ini dengan cara tetap berdiam diri di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun di rumah. Itu anjuran dari pemerintah sekaligus sebagai informasi bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting sekali. Barangkali itu yang pertama perlu saya tegaskan. Madrasah sampai hari ini belum mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka ikuti ketentuan pembelajaran jarak jauh dengan cara gabung di grup pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, pada semester gasal ini saya ditugasi untuk mendampingi anak-anak belajar bahasa Arab kelas 11. Materi bahasa Arab akan saya tampilkan. Untuk pertama kali ini belum pelajaran. Saya hanya sosialisasi dan presentasi dulu supaya anak-anak bisa memahami apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran tatap muka ini dan apa yang harus disiapkan. Jadi anak-anak perlu saya kasih informasi supaya memiliki pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran PJJ ini. Baiklah, saya akan tampilkan materi bahasa Arab yang harus anak-anak ketahui dalam pembelajaran bahasa Arab semester 1 ini. Tolong anak-anak dimatikan dulu aja mikrofonnya biar suaranya. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Perhatikan anak-anak, di layar HP kalian saya tayangkan materi pelajaran bahasa Arab kelas 11. Yang pertama, ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama judulnya adalah at-tasawwuku.
Kemudian di bawahnya ada al-kafa'ah al-asasiyah, al-mu'assirat, khara'itul mafahim. Kemudian di bawahnya ada al-istima', artinya adalah mendengar. Istima' itu mendengar, sehingga nanti anak-anak juga harus mendengar apa yang saya ucapkan. Yang kedua al-qiraah. Setelah anak-anak mendengar, kemudian qiraah, mengucapkan. Qiraah artinya membaca. Membaca itu bisa ada teksnya ataupun tanpa teks. Yang ketiga adalah al-qaidah. Al-qaidah di sini kalian akan dijelaskan tentang satu struktur kata dalam bahasa Arab. Untuk bab 1 ini tentang bilangan 1000, triliun, miliar, dan biliun. Kemudian yang keempat atau D adalah al-kitabah. Al-kitabah itu adalah menulis. Menulis itu sebuah kegiatan menuangkan kalimat yang Anda dengar, yang Anda lihat ke dalam sebuah kertas dengan menggunakan alat tulis. Misalnya, saya mengucapkan sebuah kalimat ad-darsul awwalu, lalu Anda tulis yang Anda dengar ke dalam kertas. Itu namanya kitabah. Atau juga kitabah itu dilakukan dengan cara melihat tulisan. Istilahnya menyalin. Ada tulisannya, lalu kamu salin di kertas yang kosong. Yang kelima, al-kalam. Al-kalam di sini artinya kalian mengucapkan, berbicara sesuatu dengan bahasa Arab. Misalnya pasar, kamu bahasa Arab kan, diucapkan sukun. Nah, gitu misalnya. Itu namanya kalam, berbicara. Contoh satu kata kalam. Dan yang terakhir adalah khulasah. Khulasah itu kesimpulan. Bab 1 al-babul awwalu, ad-darsul awwalu, beserta sub-sub di bawahnya. Ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Berikutnya bab 2. Sama, jadi struktur babnya sama, isinya sama, ad-darsusani as-sihhah. Di bawahnya ada al-kafa'ah al-asasiyah, al-mu'assirat, khara'itul mafahim, al-istima, al-qiraah, al-qaidah, al-kitabah, al-kalam, dan al-khulasah. Sama, jadi satu bab dengan bab yang lain itu terdiri dari bagian yang sama. Unsur-unsurnya ada qiraah, ada istima, ada kitabah, ada kalam, ada juga kaidah. Nah, kaidahnya yang di bab 2 ini tentang huruful jarri wa huruful adfi. Ada 2 kaidah tentang huruful jarri wa huruful adfi. Berikutnya bab yang ketiga. Bab yang ketiga tentang as-safaru. As-safaru, piknik atau tamasya atau wisata. As-safar. Sama, di dalamnya juga ada bagian-bagian al-kafa'ah al-asasiyah, al-mu'asyirat, khara'itul mafahim, al-istima', al-qiraah, al-qaidah, al-kitabah, al-kalamu, wal khulasah. Baik. Bab 1, 2, dan 3 ini kita akan pelajari selama 1 semester saja. Jadi praktis kita hanya belajar 3 bab saja.
Bab 1 tentang at-tasawwuk, yang artinya tasawwuk itu adalah shopping, belanja. Kemudian yang kedua, bab 2 as-shihah, tentang kesehatan, as-shihah. Yang ketiga, bab as-safaru, tentang perjalanan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, pada masing-masing bab itu kalian harus memperhatikan 4 komponen unsur penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Tadi ada qiraah, membaca, ada kitabah, menulis, ada tarjamah, mengartikan, ada insya, mencipta atau kalam. Tadi disebutkan kalam, bisa ditulis dengan kata lain, insya, mencipta. Gini anak-anak, dalam setiap pembelajaran akan terdiri dari 4 bagian ini. Setiap bab itu ada 4 ini: qiraah, kitabah, tarjamah, dan insya. Nah, kadang-kadang tidak harus urut, apakah qiraah dulu, apakah kitabah dulu, apa tarjamah dulu, apa insya dulu. Sesuai dengan kebutuhan saja nanti saat pelaksanaan pembelajaran. Namun kalian harus memenuhi 4 unsur ini. Artinya apa? Penilaian bahasa Arab ada penilaian qiraah, ada penilaian kitabah, ada penilaian tarjamah, ada penilaian insya. Sebagai contoh misalnya, nanti ya sebentar saya tunjukkan. Misalnya materi qiraah, ya, misalnya qiraah. Ada bacaan tentang bab 1 at-tasawwuk misalnya. Nah, tugas anak-anak adalah membaca teks tentang at-tasawwuk. Pak, saya belum bisa baca. Oke, dalam pembelajaran bahasa Arab akan saya bimbing. Saya akan membaca terlebih dahulu, kamu mendengarkan. Nah, itu mendengarkan sudah bagian istima ya. Mendengarkan itu sudah bagian istima. Kalian mendengarkan apa yang saya baca. Setelah saya selesai membaca, saya akan menerjemahkan. Saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia qiraah tersebut. Maka nanti tugas kalian adalah menyalin terjemahnya. Nah, ini sudah kegiatan tarjamah. Berarti kegiatan istima sudah terlalui, kegiatan tarjamah juga terlalui, terlaksana. Kamu tinggal mendengarkan apa yang saya ucapkan, tulis terjemahnya. Lalu yang keempat, setelah itu kalian akan saya beri khulasoh, kesimpulan, catatan, ringkasan. Nah, di situ kalian menulis. Dalam menulis itu berarti kitabah. Aspek kitabahnya kamu akan terlaksana. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah kesimpulan dan jawaban dari soal yang saya berikan. Seperti itu bab 1. Maka ketika Anda mau mengumpulkan tugas, nah ini terkait dengan pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas untuk qiraah selama masa pandemi ini, kegiatan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, pengumpulan tugas qiraah adalah mengirim rekaman suara. Kamu rekam di HP kamu, at-tasawwuku, bla 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 bla. Rekam di HP-mu, kirim audionya ke nomor pribadi saya. Oke. Disertai nama.
kasih nama lengkap, karena saya tidak menyimpan identitas nama kamu di HP saya. Jadi suara siapa, kasih nama. Misalnya Mardiono, ada tulisan di situ saat mengirim rekaman audionya, rekaman suaranya. Kapan Pak tugas itu dikumpulkan? Ya, tugas itu nanti dikumpulkan sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Misalnya pembelajaran hari itu adalah qiraah, maka kamu kumpulkan saat itu sampai selesai. Jangan sampai materi berikutnya sudah dimulai sementara tugas materi sebelumnya tidak kamu kerjakan. Itu nanti akan menumpuk dan akan menyulitkan kamu di akhir pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tidak tercapai, nilai tidak maksimal, hasil tidak maksimal. Maka sesuai dengan satu kalimat yang sudah lazim kita dengar, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Man zaro'a hasoda, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Itu satu ungkapan peribahasa yang sudah umum kita dengar. Tinggal kitanya bagaimana, percaya apa tidak, monggo. Kalau saya percaya, man zaro'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti akan panen. Kamu hari ini menanam padi, pasti kamu nanti akan panen padi. Kamu hari ini nanam kelapa, nanti kamu akan panen buah kelapa. Kalau kamu hari ini nanam ilmu, maka nanti kamu akan memanen hasilnya. Itu sebagai catatan. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. 3 bab saja, ya. 3 bab saja. Kemudian ini dalam pembelajaran siswa melakukan satu, lakukan absensi online. Yang kedua, buat resum singkat. Ya, buat resum singkat. Yang ketiga, mengerjakan tugas PR. Absen online dilakukan setiap kegiatan pembelajaran. Dilakukan saat pembelajaran. Hari ini nanti akan saya bagikan absen online-nya sebagai bukti kehadiran dan sebagai bukti rekaman daftar hadir kalian secara online berupa absen. Nah, yang kedua, buat resum singkat. Nanti resum itu menyatu dengan absen. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat. Nah, ini. Ini adalah halaman lembar daftar hadir pembelajaran daring mapel bahasa Arab. Di lembar ini ada judul kelas 11 IPS 1. Di bawahnya ini ada tulisan biru HTTPS bla 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 bla. Ini kamu klik saja di sini, klik ya. Setelah kamu klik, maka akan muncul halaman daftar hadir kelas 11 IPS 1. Kemudian
Setelah mengisi dan melihat daftar hadir, isikan yang paling awal adalah email pribadi. Masukkan email kalian. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap sudah ada isinya, tinggal pilih, tidak usah ketik ulang, tinggal klik saja. Nama lengkap diisi, kemudian nomor induk siswa. Nomor induk siswa nanti lihat di buku rapot yang kemarin sudah dibagikan wali kelas. Buka lagi filenya dan catat nomor induk kalian. Atau di kartu pelajar itu ada NISN, bisa nanti dicatat. Saya ingin mulai sekarang kalian mengingat dan mencatat nomor penting. Sekarang banyak aplikasi menggunakan NIK untuk masuk bergabung dan mendaftarkan diri. Maka supaya kalian terbiasa mengingat, saya ingin kalian mencatat dan menuliskannya nomor induk siswa madrasah. Selama ini mungkin tidak pernah mempedulikan. Kemudian yang berikutnya memilih kelas. Setelah memilih kelas, kemudian isi tanggal hari ini. Tanggal hari ini diisi. Tinggal klik saja, masukkan angka 17 karena hari ini 17. Setelah semua terpilih terisi, silahkan lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ada judul ringkasan materi. Perintahnya, tuliskan ringkasan materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk hari ini silahkan tulis materi sosialisasi pembelajaran bahasa Arab menggunakan Google Meet untuk hari ini. Nanti untuk hari berikutnya pada pertemuan yang akan datang, materinya bisa diisi dengan materi yang saat itu disampaikan. Bab 1 tentang at-tasawwuk. Kemudian kalau sudah mengisi lengkap, tinggal lakukan kirim. Setelah dikirim, maka akan muncul tampilan your answer has been recorded, atau dalam bahasa Indonesianya jawaban Anda sudah terekam. Dan ini sudah selesai absen online kalian. Berikutnya yang terakhir sebelum saya tutup adalah buku pegangan, ya. Buku pegangan kalian ada di sini di poin B. Buku pegangan ada di poin B. Silahkan di-download, silahkan diunduh, kemudian dipelajari, dilihat, dibaca buku digitalnya. Caranya tinggal mengklik yang warna biru ini, ya, tinggal mengklik yang warna biru. Tulisan warna birunya tinggal kamu klik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini. Pada pertemuan awal sekaligus perkenalan, dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena pertemuan ini masih banyak waktu dan kesempatan, nanti setelah ini akan saya share daftar hadirnya, ya, akan saya share daftar hadirnya. Kemudian lakukan absen. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan, ditanyakan di
forum diskusi grup WA kelas. Jadi ini meeting online-nya ini saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan untuk diskusi menggunakan WA group. Saya cukupkan ya, cukup. Ada pertanyaan mungkin? Azizah, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Betul. Mardiono? Betul. Jangan keluar grup dulu. Grup kelas WA sampai jam pembelajaran selesai. Jam berapa nanti selesainya? 11.30. Masih ada 45 menit lagi. Masih ada 40 menit. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup kelas untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu secara virtual video lagi pada minggu depan. Kita lanjutkan pembelajaran dengan WA Group. Saya akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.